hanya orang-orang yang telah benar-benar menguasai ilmu hakikah yang dapat membedakan mana bisikan nafsu dan mana bisikan syaitan, mana yang disukai dan mana yang dibenci Allah. Orang-orang yang mempelajari ilmu hakikah, itulah yang mampu membedakan geritik-geritik hati itu, bisikan-bisikan yang ada di dalam hati tersebut. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, lisyaitani lammatun dibni Adam walil malaki lamma. Artinya syaitan itu mempunyai tempat di hati anak keturunan Adam, dan malaikat juga mempunyai tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengisikan, membuati pada bangunan tubuh manusia ini watak yang condong kepada kesenangan-kesenangan dan memperoleh kelezatan-kelezatan yang bagaimanapun bentuknya, baik halal atau buruk haram. Nah, jadi Allah di samping meletakkan dua makhluk halus di dalam hati kita, kanan dan kiri, juga Allah membuat di dalam tubuh manusia itu satu tabiat yang kesukaannya adalah bersenang-senang, baik yang halal atau yang haram, pokoknya yang nyaman. Watak inilah yang disebut hawa nafsu, yang selalu memalingkan manusia kepada berbagai kerusakan. Nah, jadi dalam bangunan manusia terdapat 3 unsur yang selalu mengajak itu. Sesudah keterangan pendahuluan ini, selanjutnya ketahuilah bahwa gerak-gerak hati itu adalah bekas-bekas yang timbul di dalam hati seseorang, yang mendorongnya dan mengajaknya untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Bekas-bekas ini disebut khawatir, jamaknya khatar, geritik-geritik, karena berubah-ubahnya hati. Semua khatar yang timbul di hati seseorang itu sebetulnya atau hakikatnya dari Allah Ta'ala. Hakikatnya semuaan dari Allah. Semua khatar yang timbul di hati seseorang itu sebetulnya dari Allah Ta'ala. Hanya saja khatar-khatar itu ada 4 macam. Satu, khatar yang ditimbulkan oleh Allah Ta'ala di dalam hati pada permulaan. Khatar semacam ini hanya disebut khatar saja. Yang kedua, khatar yang diadakan Allah sesuai dengan watak manusia. Khatar ini dinamai hawa nafsu dan dibangsakan kepada nafsu itu. Yang ketiga, khatar yang diwujudkan Allah Ta'ala sesudah adanya ajakan malaikat mulhim. Khatar ini dinamakan khatar ilham atau khatar malaki, juga disebut ilham. Yang keempat, khatar yang ditimbulkan Allah Ta'ala sesudah adanya ajakan syaitan. Khatar ini disebut khatar syaitani atau waswasah, dinamakan demikian. Nah, jadi artinya geritik hati kita ini bisa langsung dari Allah, bisa melalui hawa nafsu, bisa melalui malaikat, bisa melalui syaitan. Sebab waswasah itu gerak hati yang datang dari syaitan.
Tetapi sebenarnya khatar ini timbul sesudah adanya ajakan dari syaitan. Sehingga seolah-olah syaitan yang menyebabkan timbulnya khatar ini. Geritik hati itu timbul sesudah diajak oleh syaitan. Itu ngarannya adalah khatar syaitani. Geritik hati timbul sesudah diajak oleh malaikat. Ngarannya geritik itu geritik malaki atau malaikat mulhim tadi. Geritik hati kadang-kadang timbul sesudah ajakan hawa nafsu. Nah itu ngarannya adalah geritik hawa nafsu. Geritik hati kadang-kadang bisa langsung dari Allah tanpa melalui yang tiga itu. Nah kita disuruh mempelajari, membedakan gerakan-gerakan itu. Karena dengan mengetahui itu kita bisa selamat daripada ajakan syaitan. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.